ever done to you? Matt, why? I did what you wanted. Let me go! Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Retribution. Film ini menceritakan tentang peristiwa yang sangat tegang yang dialami oleh seorang ayah ketika dirinya sedang mengantar dua anaknya ke sekolah dan dirinya juga harus berurusan dengan seluruh tim kepolisian karena di bawah jok mobilnya saat ini terdapat sebuah bom yang mematikan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. I'm sorry, Heather. Film diawali dengan diperlihatkannya kota Berlin, dan di situ terlihat sebuah mobil mewah yang sedang berhenti di pinggir jalan. Berita ledakan itu pun dengan cepat tersebar ke media, memberitakan hanya dalam kurun waktu 1 minggu terakhir sudah terjadi beberapa insiden serupa yang disinyalir terkait aktivitas para teror Ria. Namun, pemberitaan itu sama sekali tidak menarik perhatian seorang pria yang bernama Matt Turner. Dia adalah seorang investor pasar modal yang menginvestasikan sahamnya pada sebuah perusahaan besar di bawah bimbingan sahabatnya yang seorang CEO yang bernama Anders Muller. You're a credit to capitalism. I need you to give Carl at STB Capital. I'll talk to him. He'll be fine. You're an asshole. Matt sendiri memiliki keluarga kecil yang bisa dikatakan saat ini sedang rapuh. Karena kesibukannya yang setiap saat memonitor pergerakan naik turunnya harga saham, membuatnya terkadang seringkali lalai dengan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah. Perdebatan kecil pun kerap sering terjadi antara Matt dan istrinya yang bernama Heather Turner. Di situ, Heather terlihat kesal ketika lagi dan lagi menyadari ketidakpekaan Matt yang hanya fokus dengan ponselnya. Terlebih lagi ketika mendengar jawaban dari sang suami yang sempat menolak untuk mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Karena kurangnya perhatian dari sosok seorang ayah pun tentu saja membuat kedua anaknya yang bernama Zach Turner dan Emily Turner bersikap acuh tak acuh. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Bahkan yang lebih mirisnya, kedua anaknya ini tidak lagi memiliki rasa hormat pada sang ayah. Apalagi Zach sebagai anak sulung yang kini sedang beranjak dewasa. I don't have time for this. Go and get your things ready. Tanpa diduga, Matt yang sudah duduk di kursi mobilnya tidak menyadari kalau dia ternyata sudah mengaktifkan sebuah bom yang berada di bawah kursi joknya. Secara otomatis, mobil mewahnya pun mendeteksi adanya sistem keamanan yang tidak berfungsi. Meskipun Matt sadar dengan kerusakan tersebut, namun sama sekali dia tidak curiga bahwa semua itu dipicu oleh seperangkat elektronik berbahaya yang kini sedang mengincar keselamatan dirinya dan anak-anaknya. Matt yang sudah tidak memperdulikan error sistem pada mobilnya, dia pun segera bergegas pergi untuk menjemput Zach yang berjalan kaki dan mengantarkan mereka berdua ke sekolah. Matt yang melihat Zach jalan kaki dengan tegas menyuruhnya untuk segera memasuki mobil. Zach! Zach, get in the car this second! Thank you. Di sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, tidak ada percakapan antara sang ayah dan kedua anak-anaknya itu. Hanya ponsel yang saat ini mereka jadikan teman terbaik. Tanpa sadar bahwa kebersamaan di momen seperti inilah yang seharusnya dijadikan kesempatan untuk menyatukan kehangatan sebuah keluarga. Lalu tiba-tiba sebuah ponsel berdering.
Di situ Matt meminta pada anak-anaknya supaya menjawab panggilan telepon tersebut, tetapi Zack dan Emily mengatakan bahwa itu bukan telepon mereka. Matt pada akhirnya mencoba mencari dan menemukan sebuah ponsel di dalam kotak bagian tengah mobil, yang dimana ponsel itu memperlihatkan sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Meskipun tidak tahu siapa pemilik dari ponsel tersebut, Matt yang penasaran pada akhirnya memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Hello, Matt. There is a bomb under your seat. Do I have your attention? You'll be picking your guts out of the trees from here to Austria. If you... Tidak lama dari itu, Matt melihat pada layar ponsel itu yang memperlihatkan foto dirinya yang sedang diawasi oleh seseorang. Kecemasan seketika menyelimuti hati dan pikirannya. Konsentrasi menyetir pun terganggu dan terfokus pada layar ponsel hingga Matt tidak menyadari di depannya ada sebuah mobil yang berhenti. Dad? Kemacetan panjang membuat Matt memilih jalan memutar untuk mencari alternatif jalan lain. Bersamaan dengan kembalinya telepon itu berdering, Matt kali ini tidak menanggapi panggilannya. Lalu Matt mencoba mencari tahu dengan meraba-raba di bawah joknya hingga dia menemukan bahwa benar di bawah kursi joknya saat ini terdapat sebuah bom. Great. Karena tidak ingin mengambil resiko yang justru akan membahayakan keselamatan mereka, Matt pada akhirnya menjawab panggilan tersebut dengan menggunakan headset agar anak-anaknya tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh penelpon tersebut. Hang up on me again. Drive. Matt yang menyadari bahwa gerak-geriknya telah diawasi oleh si pelaku, membuat Matt curiga dengan pengendara sepeda motor yang terus saja mengikuti mobilnya dari belakang. Dan saat yang bersamaan juga, si pelaku kembali memerintahkan Matt agar meminta ponsel Zack dan Emily, lalu membuangnya. Dan saat itu juga, Matt berpikir untuk memastikan apakah si pengendara motor tersebut adalah pelakunya. Sehingga dengan cepat, Matt berbelok mengambil jalan lain dan melakukan pengereman mendadak. Setelah itu, Matt mendapat sebuah pesan yang berisi lokasi yang diberikan oleh si pelaku. Matt pun segera mengikuti arahan lokasi tujuan. Dan setibanya di lokasi tersebut, Matt dipaksa untuk menyaksikan seorang pria yang bernama Sylvain yang merupakan kliennya. Dan kini, Sylvain juga sedang diteror bom oleh pelaku yang sama. Di situ, si pelaku mengadu domba Matt sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua itu. Matt, he said we're gonna die because of you. Sylvan, steady on. No, I don't want to die. I don't want to die, Matt. You're not going to die. Stop it. Just stop it. Just stop. Will you stop doing that? Namun ketika mereka dalam keadaan panik, sialnya kekasih Sylvain ini justru terlihat mencurigakan bagi seorang petugas polisi yang melintas di dekat mobil mereka. Petugas itu lalu menghampiri mobil mereka dan menyuruh mereka berdua untuk keluar dari mobilnya. Sylvain pun menolaknya karena dia sadar bahwa hal tersebut akan memicu ledakan bomnya. Kekasih Sylvain yang semakin panik pun memaksa untuk turun dari mobil tanpa peduli larangan Sylvain. Matt yang melihat hal itu seketika langsung segera bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun tanpa dia sadari, kamera CCTV yang berada di sudut jalan merekam laju mobilnya. Ledakan dahsyat yang telah menewaskan 3 nyawa itu tentu saja sebuah tindakan tegas dari si pelaku yang secara tidak langsung memberitahu Matt bahwa aksinya ini bukanlah sekedar ancaman. Setelah itu, si pelaku menyuruh Matt agar segera menghubungi Heather. Dan beberapa kali Matt mencoba untuk menghubunginya namun tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya Matt menghubungi sahabatnya yang bernama Christina. Di situ Christina mengatakan bahwa Heather saat ini sedang berada di kantor pengacaranya untuk mengurus surat perceraian. Christina yang mengatakan hal itu pun tentu saja membuat Matt kaget bukan main. Begitu juga dengan Zack dan Emily yang terlihat syok menyadari bahwa kedua orang tuanya tidak lama lagi akan berpisah. Matt lalu mencari nomor telepon si pengacara di internet dan langsung menghubunginya. Matt pun langsung berbicara dengan si pengacara dan pengacara itu memberikan teleponnya pada Heather.
Di situ Matt memberitahukan tentang semua yang terjadi saat ini. Mendengar hal tersebut, Heather tentu saja dibuat bingung dan nyaris tidak percaya. Namun Matt terus berusaha meyakinkannya sekaligus memintanya untuk datang ke bank AIG dan mengambil semua uang yang berada di dalam berangkas. Listen to me. There's a man who has put a bomb. Have you called the police? No. I need you to go to the AIG Bank in Tiergarten. Di saat menunggu Heather itulah, tiba-tiba muncullah sebuah ide dalam benak Matt. Dia menekan tombol bisu pada headsetnya dan kemudian membuka saluran berita pada layar monitor. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass es sich Frage auf. Haben wir es mit einem Serienbomber? Die Polizei hat inzwischen bestätigt, wo sich dieses Fahrzeug jetzt befindet. What did you do? I didn't do anything. I promise I will get you out. Okay. Tidak lama kemudian, Heather pun menghubunginya dan Matt segera mengaktifkan kembali tombol bisunya. Sehingga mereka kembali terhubung dan si pelaku pun memerintahkan Matt agar menyuruh Heather meletakkan uangnya di bagasi dan segera pergi dari sana. Namun setibanya di depan bank, si pelaku tiba-tiba merubah rencana. Dia memaksa Matt untuk menyuruh Heather agar memberikan semua uangnya kepada seorang pria berjas biru yang sedang duduk di taman. Namun pria tersebut pun terlihat bingung dan tiba-tiba para kepolisian bersenjata lengkap pun menggerebeknya. Tentu saja hal itu membuat Matt bingung dan khawatir dengan Heather. Namun tetap saja dia tidak dapat berbuat apa-apa di bawah perintah si pelaku yang saat itu juga menyuruhnya untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Saat di perjalanan, Matt masih bingung dan bertanya-tanya tentang rencana apa yang sebenarnya pelaku ini rencanakan. Lalu, si pelaku tersebut pun memberitahu Matt bahwa pengambilan uang di bank lokal hanyalah sebuah pengalihan. Dan si pelaku juga mengatakan tentang dana gelap uang investor sebesar 208 juta euro yang disimpan di salah satu bank di Dubai adalah sebuah dana jaminan darurat investasi yang hanya diketahui oleh Matt dan Anders saja. Mendengar hal itu, Matt pun seketika kaget. Dia berpikir bagaimana si pelaku bisa mengetahui dana rahasia yang jelas-jelas hanya dia dan Anders yang mengetahui dana tersebut. Kemudian setelah itu, si pelaku kembali mengirimkan sebuah pesan yang berisikan lokasi yang saat ini harus didatangi oleh Matt. Si pelaku ternyata sengaja mempertemukan Matt dengan Anders di lokasi tersebut dan membicarakan dana gelap itu bersama Anders. Tidak lama kemudian, Matt pun tiba di lokasi tujuan sesuai yang diperintahkan si pelaku, yaitu di sebuah tempat yang tidak jauh dari stasiun kereta. Dan di situ Matt melihat mobil Anders sudah terparkir dengan jarak hanya beberapa meter saja dari mobilnya. Kedatangan Matt disambut oleh Anders yang memperlihatkan raut wajahnya yang penuh kekecewaan. Anders tidak menyangka kenapa dan bagaimana Matt bisa tega melakukan hal itu kepada sahabatnya sendiri yang tentunya dalam kasus ini Anders menduga bahwa Matt telah memasang sebuah bom di mobilnya seperti yang dialami oleh Sylvain. What have I ever done to you? Nothing. Matt, why? Ketika Matt mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba si pelaku memaksa Matt agar meminta Anders untuk menyetujui pencairan dari total semua dana rekening mereka yang berada di Dubai. Di bawah kendali dari si pelaku, Matt kembali dipaksa untuk memberikan ancaman kepada Anders. Jika Anders tidak segera mentransfer dana tersebut ke rekeningnya, maka Anders akan dihabisi. Dengan terpaksa, akhirnya Anders pun mentransfernya. Namun harapan Matt yang menginginkan keselamatan sahabatnya ternyata sangat jauh dari harapannya. Si pelaku justru menyuruh Matt untuk menghabisi dengan pistol sebagai ganti nyawanya beserta anak-anaknya. I did what you wanted. Di situ Matt tentu saja tidak kuasa untuk melakukan itu pada sahabatnya sendiri apalagi di depan anak-anaknya. Matt pun menolak perintah si pelaku dengan tidak melepaskan tembakannya hingga pada akhirnya sebuah kereta melintas. Dad, don't do this, okay? He's your friend. Akibat
Akibat dari ledakan itu, Anders pun mati seketika, dan serpihan dari ledakan itu juga mengenai kaki Emily. Matt yang mengetahui hal itu pun segera meminta Zack agar mengikat kaki adiknya menggunakan sebuah dasi. Matt yang menyadari putrinya terluka akibat perbuatan si pelaku membuatnya sangat emosi sehingga tidak lagi peduli dengan perintah si pelaku, dan Matt pun memutuskan pergi membawa Emily ke rumah sakit. Namun, saat di tengah perjalanan menuju ke rumah sakit, para kepolisian ternyata sudah berjaga di setiap sudut kota. Dan pada saat yang bersamaan dengan itu juga, si pelaku kembali mengancam akan segera meledakkan mobil Matt dari jarak jauh jika Matt tidak segera menghubungi pihak bank di Dubai untuk mentransfer uang tersebut pada akun kripto si pelaku. Namun beruntungnya, Matt saat memasuki terowongan panjang itu tiba-tiba sinyal terputus sehingga Matt tersadar bahwa bom tersebut tidak lagi akan terpicu menggunakan ponsel remote jarak jauh karena tentu saja bom itu membutuhkan sinyal yang terkoneksi dengan ponsel si pelaku. Tidak lama kemudian, Heather juga datang ke lokasi. Setelah dia turun dari mobil dan akan memastikan kalau Matt dan anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja, namun dia dicegah oleh pihak kepolisian dan membuat Zack berpikir heran kenapa ibunya tidak diperbolehkan menemui mereka. My daughter needs help! Help! Anyone! Not there, it's under our seats. Tidak lama dari itu, seorang detektif wanita menemui Matt dan berbicara dengannya. Everyone okay? We need help now. Just get us out of this car. Look at my daughter, please. Go, Sam. Go. Good boy. Setelah itu, Matt meminta kepada detektif tersebut agar dia diperbolehkan berbicara dengan Heather, dan detektif itu pun mengizinkannya. Dalam kesempatan itu, Matt meminta maaf atas apa yang sudah terjadi dengan mengakui kesalahannya dan mengatakan kepada Heather bahwa selama ini dirinya bukanlah sosok seorang suami dan ayah yang baik dalam keluarganya. I'm sorry. I'm sorry about everything. I love you, baby. Just come home. Setelah mengungkapkan penyesalannya dan berjanji akan menyatukan kembali keutuhan keluarganya, Matt kemudian mulai menyusun rencana untuk memberikan pelajaran kepada si pelaku. Namun di balik rencananya tersebut, Matt sadar bahwa detektif itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Karena detektif itu masih menganggap bahwa Matt adalah pelaku di balik pengeboman tersebut. Dan saat itu juga, tanpa berpikir panjang, Matt kemudian nekat tancap gas menerobos kepungan para polisi. Matt! Matt! Di waktu yang bersamaan juga, sinyal yang kembali aktif, Matt pun dihubungi oleh si pelaku. Matt pun tanpa ragu menjawab panggilan telepon si pelaku dan terdengar suara si pelaku yang sangat marah dan mendesak Matt sembari mengancamnya agar segera menandatangani persetujuan transfer. Namun di luar dugaan, Matt seakan-akan tidak peduli bahkan dengan berani bernegosiasi dan mengatakan kepada si pelaku, jika kau ingin uangnya, tentukan tempat di mana mereka harus bertemu secara langsung. Kemudian si pelaku akhirnya menentukan lokasi titik pertemuan, yaitu di sebuah lokasi keramaian di tengah kota yang kini sedang berlangsung aksi demo.
Tidak lama kemudian seorang pria bertopeng memasuki mobil Matt. Di situ dia memperlihatkan sebuah remote control yang menjadi alat pemicu ledakan bom tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa pria itu adalah si pelaku. Dengan rasa percaya diri, pria bertopeng itu menyuruh Matt agar segera menjalankan mobilnya dan menjauhi keramaian. Ketika sudah berhenti di tempat sepi, betapa kagetnya Matt melihat siapa pria di balik topeng tersebut. I told you, Matt. You're not as smart as you think. Antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, namun faktanya si pria bertopeng itu adalah Anders, sahabatnya sendiri. Di situ Matt tidak menyangka hanya demi uang, Anders menjebak Matt dalam sebuah permainan kematian. Bahkan insiden ledakan di samping rel kereta yang seharusnya Anders telah mati, ternyata telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan momen kereta yang saat itu sedang melintas. Anders yang percaya diri lalu memanfaatkan rekaman suara Matt yang sempat terekam dan mengancamnya akan menyerahkan rekaman itu kepada polisi jika Matt tidak segera menandatangani surat persetujuan transfer tersebut. Ancaman itu hanya bisa membuat Matt terdiam tanpa dapat berbuat apa-apa. Apalagi Matt tidak bisa menyangkal bukti tersebut karena bagaimanapun juga rekaman itu sudah cukup membuat bukti bahwa Matt adalah pelakunya. Namun di balik semua itu, ada satu yang tidak terfikirkan oleh Anders, yaitu di mana di dalam mobil itu hanya ada mereka berdua, sehingga jika mobil meledak, maka konsekuensinya pun mereka akan mati bersama. Pada kesempatan ini tidak ada pilihan lagi bagi Matt selain melakukan aksi nekat. Karena bagaimanapun mati di penjara lebih memalukan dibandingkan mati bersama orang yang telah menyakiti keluarganya. I'm sorry, Heather. Kondisi mobil yang miring pastinya satu gerakan saja dapat membuat terperosoknya mobil jatuh ke sungai. Di situ Anders melihat remote kontrolnya yang terjatuh dan tersangkut di pagar jembatan. Bersamaan dengan Anders yang berusaha mengambil remote control tersebut, Matt pun berhasil keluar dari mobilnya yang membuat bom pada kursi joknya seketika meledak. Kali ini, Anders pun benar-benar mati dalam ledakan tersebut dan Matt terlihat selamat dari ledakan. Dalam kejadian ini, tidak ada yang tahu kalau Anders mati akibat rakitan bomnya sendiri. Semua orang menganggap bahwa Anders telah mati di samping jalur kereta. Dan berkat kesaksian Zack dan Emily yang melaporkan tentang si pelaku yang menelpon sang ayah dan mengancamnya, membuat Matt terlepas dari tuduhan, lalu membuat surat pernyataan bahwa uang sebesar 208 juta euro itu telah Matt transfer pada akun kripto si pelaku.